rukun iman itu sama orang tua saya kan diajarkannya begini. Rukun iman ada 6. Kan gitu. Gitu. Nah, ada terbesit dalam diri saya. Kita harus iman kepada Allah. Sementara Allah yang harus saya imani, kan Allah kata bapak saya. Terus bapak saya mengajarkan, katanya Nabi dan Rasul ada 25. Nah, mulai bingung otak saya. Ya, berarti ada Nabi dan Rasul yang tidak diberi kitab. Lah ceramahnya pakai apa? Oke, kita langsung aja lihat videonya. Coba baca dengan kesadaran. Oh, saya memulai kajian ini atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua yang terjadi di kajian ini berarti ya Allah sedang mengingatkan saya supaya saya setiap saat menjadi tangannya. Saya tidak boleh membuat rencana-rencana baru dalam hidup saya. Saya harus ikut pada rencana Allah menciptakan saya. Gitu nggak kalau baca bismillah? Kayaknya enggak deh. Ya, yang penting kan nanti di akhirat dapat pahala. Itu aja. Rasanya kalau udah mengucapkan kalimat-kalimat itu, rasanya sudah cukup soleh menurut pengakuan kita. Dan kita mulai menjustifikasi orang lain yang tidak mengucapkan kalimat itu, walaupun mereka dari sisi karakter, dari sisi sifat sudah mewarisi itu. Karena kita masih terjebak satu penyakit, namanya penyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu ya memahami sesuatu, melakukan sesuatu hanya kulit luarnya saja. Tidak tahu esensi yang sesungguhnya. Oke. Makanya bersyukur hari ini kita bisa menghadiri kajian ini. Jadi kajian ini judulnya adalah katanya belum tentu sama dengan nyatanya. Ulangi ya. Katanya belum tentu sama dengan nyatanya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak kita untuk jujur. Jujur ya. Sebetulnya kita ini selama ini mengimani sesuatu hanya berlandaskan katanya atau nyatanya. Pernah nggak berpikir, kalau yang saya percayai itu katanya, kan katanya itu ada 2. Katanya. Siapanya di sini? Orang lain kan? Betul nggak? Nya itu kata ganti orang ketiga. Jadi kalau katanya berarti kata orang. Pernah nggak berpikir? Kan orang ini juga kata orang lagi. Orang ini kata orang lagi. Nah orang ini kata orang lagi. Coba. Rantai katanya itu panjang apa pendek? Panjang. Nah kita termasuk masuk di rantai itu, ikut menyebarkan katanya lagi. Kira-kira kalau yang dikatakan itu dusta dan kebohongan, masuk nggak kita? Berjasa nggak kita untuk masuk dalam rantai katanya itu? Masuk nggak? Masuk. Apa tidak ingin gitu mengimani sesuatu itu berdasarkan nyatanya? Tidak ingin gitu? Sepanjang kita masih percaya katanya, maka kita akan jauh dari nyatanya. Ulangi ya. Sepanjang kita masih percaya pada katanya, berarti kita masih jauh dari nyatanya. Tapi kalau saat ini, hari ini, saat ini kita stop berbicara, saya tidak percaya lagi katanya, berarti di sini sudah terjadi namanya hari kebangkitan. Apa yang bangkit? Kesadaran. Kesadarannya bangkit.
Makanya begitu mengalami hari kebangkitan, kesadaran saat ini, maka kita akan memasuki hari baru, akan memasuki dimensi baru, pemikiran baru. Paham yang saya maksud? Oke. Saya dulu juga begitu. Saya waktu kecil, kalau belajar rukun iman, itu sama orang tua saya, kan diajarkannya begini. Rukun iman ada 6. Kan gitu. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat Allah. 3, percaya pada kitab. 4, percaya kepada Rasul. 5, percaya kepada qada dan hari kiamat. Yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Nah, saya tanya bapak saya, kok bapak tahu rukun iman ada 6? Kan kata bapak juga tahu dari bapaknya bapak saya. Gitu. Nah, ada terbesit dalam diri saya. Kita harus iman kepada Allah. Sementara Allah yang harus saya imani, kan Allah kata bapak saya. Kan bapak saya juga Allahnya, Allah kata bapaknya lagi. Nah saya nggak mau, ya nggak mau. Ya. Saya saat itu ya mendengarkan apa yang disampaikan bapak saya, tapi saya tidak ujug-ujug percaya pada apa kata bapak saya. Karena itu kan baru katanya. Makanya saya bertekad ingin mengalami nyatanya. Ternyata luar biasa ya. Apa yang saya dengar dari bapak saya sebagai katanya kok berbeda dengan saya alami sebagai nyatanya. Dulu katanya Allah tuh maha gaib, kata bapak saya. Setelah saya mengalami, ternyata Allah itu bahkan maha nyata. Bahkan kemanapun kita memalingkan wajah, tidak ada wajah lain kecuali wajahnya. Sesuai dengan yang dikatakan di Al-Quran, walillahil masyriqi wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kata Allah. Meliputi. Dia bukan seorang pribadi, dia meliputi. Dia energi universal yang maha tunggal, yang meliputi seluruh ciptaannya. Kemanapun kamu memalingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajahnya Allah. Nah itu tuh tidak cukup ya dengan katanya, harus digeser ke dalam dimensi nyatanya. Sudah begitu nggak imannya? Belum? Belum? Terus mau sampai kapan begitu? Kita percaya pada malaikat. Malaikat dijelaskan, katanya malaikat begini. Bagaimana kita bisa mengimani yang katanya kalau kita belum tahu nyatanya? Kita harus percaya pada kitab. Kitab itu katanya begini. Sampai saya dulu bingung. Saya tanya bapak saya, kitab itu yang wajib diimani ada berapa, Pak? Bapak saya bilang ada 4. 1 Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. 2 Taurat diturunkan pada Nabi Musa. 3 Injil diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kalau diturunkan ada yang menurunkan kan? Betul? Gitu. Yang menurunkan siapa? Ya Allah. Yang menerima siapa? Yang 4 tadi. Terus bapak saya mengajarkan, katanya Nabi dan Rasul ada 25. Nah, mulai bingung otak saya. Ya, berarti ada Nabi dan Rasul yang tidak diberi kitab. Lah ceramahnya pakai apa? Kalian mah nggak begitu. Kalian mah kitabnya 4, nabinya 25, nggak protes. Kalian mah hebat. Hebatlah kalian tuh, damai aja. Kalau saya kan protes otak saya itu. Kitabnya 4, nabinya 25. Gitu kan? Nah ini yang mengutus diajari Nabi dan Rasul siapa kalau nggak ada kitabnya? Karena saya pikir kitab itu jirimnya itu seperti Al-Quran, seperti Injil gitu, jirimnya seperti itu. Kan katanya begitu.
Makanya saya mencari sebenarnya kitab yang sejati itu seperti apa, yang disaksikan para nabi dan rasul itu seperti apa. Sampai ada firman Allah dalam Quran yang mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, 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 kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Semua nabi, semua rasul disuruh baca kitabnya. Sementara kita tahu kitab cuma 4, jirimnya. Berarti ada kitab yang diterima oleh para nabi dan rasul, yang di luar, yang jirim itu. Nah, yang mana itu? Lalu timbul pertanyaan kan, apakah Nabi Muhammad saat itu membaca tulisan Arab gitu? Lalu dihafalkan kemudian disampaikan kepada para sahabat? Lalu bagaimana mekanisme wahyu itu turun? Akhirnya saya jadi mencari kebenaran itu. Karena mencari yang mendapat, yang tidak mencari tidak akan mendapat. Lalu sampai pada satu pemahaman, oh ternyata wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Itulah kitab sejati. Dan ketika getaran-getaran itu ditangkap oleh receiver yang bisa menerima getaran itu, timbullah yang namanya pemahaman. Pemahaman adalah informasi. Sama seperti kita sekarang bisa menangkap WA, bisa menangkap video, bisa menangkap kiriman foto. Kan sebetulnya getaran itu. HP saya memancarkan frekuensi, diterima oleh HP yang cocok frekuensinya. Lalu video saya terkirim ke sana, gambar saya terkirim ke sana. Kan yang terkirim ke sana energi. Dan oleh alat komunikasi energi dirubah lagi menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicerna. Mekanismenya seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita mengimani sesuatu itu yang nyatanya, bukan sekedar katanya. Kira-kira judul ini bisa dicerna? Oke. Yang lain lagi, kita disuruh mengimani Rasul, ya kan? Ya toh? Padahal kita tidak hidup sejaman dengan para Rasul itu, betul nggak? Gitu. Kita disuruh mengimani Rasul, tapi kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh para Rasul. Coba Bapak Ibu, saya tanya, mana yang bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Yunus atau menjadi Yunus? Cerita Ibrahim atau menjadi Ibrahim? Nah, terasa bedanya? Beda kan? Kalau cerita Yunus berarti kita cuman cerita, oh dulu Nabi Yunus pernah mengalami ini. Salah satunya Nabi Yunus pernah ditelan ikan. Kan itu katanya. Apakah Nabi Yunus benar-benar ditelan ikan nyatanya? Apakah itu cuma simbolik? Padahal di Quran Allah mengatakan watil kal amsalu nadribuha linas wa ma yaqilulha illal alimun. Aku berbicara kepada manusia dengan perumpamaan, simbolik, dan tidak ada yang mengerti perumpamaan itu kecuali orang yang punya ilmu. Pertanyaannya, apa ilmunya supaya saya bisa memahami yang sebenarnya? Makanya cari ilmu nggak usah banyak-banyak, cari yang kunci-kunci aja. Tapi kunci itu menyampaikan kita untuk learning to do, bukan learning to know. Learning to know, belajar untuk tahu apa kata orang. Kalau learning to do, belajar untuk mengalami langsung. Berarti kalau sudah mengalami langsung, kita bukan apa kata orang, apa kata saya sebagai pengalaman. Gak pengen gitu? Kayak gitu? Saya gak mau cerita, oh dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Tuhan. Karena Nabi Musa ingin bertemu Tuhan. Karena Nabi Musa ingin mengimani Tuhan. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Saya tidak puas dengan katanya. Saya tidak mau menceritakan Musa. Saya ingin menjadi Musa. Ya saya cari ilmunya. Gimana caranya? Saya bisa mengalami yang dialami Musa. Gitu. Sehingga apa yang ditulis di Quran itu bagi saya bukan katanya, tapi nyatanya. Makanya tidak bisa
Tidak bisa sekarang diombang-ambing lagi keimanan saya oleh situasi di luar, karena sudah mantap. Karena saya bukan katanya, tetapi nyatanya. Dan semua yang ditulis di situ harus dialami sebagai satu pengalaman, itu nyatanya. Tatkala Musa datang pada waktu yang ditentukan, kan gitu kan ayatnya. Lalu Musa bermunajat kepada Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau agar aku dapat melihatmu. Lalu apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Malah diseliuh lihat gunung. Apa gunung? Kalau katanya gunung itu ya sesuatu yang di luar kita, yang kita saksikan. Gunung Galunggung, Gunung Gede, Gunung Cikuray, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ciremai, kan taunya gunung itu. Tapi coba pikirkan, kan Musa ingin melihat Tuhan, masa Tuhan malah justru menyuruh Musa melihat gunung? Berarti gunung yang di situ bukan sesuatu yang sebenarnya, itu simbolik. Simbolik dari apa? Simbolik dari tempat. Supaya Oke, jadi seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.